Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, PT Jasa Marga memperkirakan 2,88 juta kendaraan akan keluar wilayah Jabodetabek selama periode Natal dan Tahun Baru. Jumlah ini meningkat 14,2% jika dibandingkan volume lalu lintas normal. Jasa Marga menyatakan siap menghadapi peningkatan volume kendaraan, diantaranya dengan pengaturan lalu lintas. PT Jasa Marga memperkirakan puncak arus mudik saat libur Hari Raya Natal 2023 akan terjadi pada Jumat 22 Desember. Sedangkan momen libur Tahun Baru 2024 terjadi pada Sabtu 30 Desember. Corporate Secretary and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisio Octaviana menyampaikan akan ada 2,88 juta kendaraan yang keluar dari wilayah Jabodetabek selama periode Natal dan Tahun Baru. Jumlah tersebut meningkat 14,2% jika dibandingkan volume lalu lintas normal. Dalam jumpa pers di Jakarta Kamis 14 Desember, pihak Jasa Marga menyatakan siap menghadapi peningkatan volume kendaraan dengan meningkatkan pelayanan rest area, pengaturan lalu lintas, pengoperasian ruas baru, dan peningkatan layanan preservasi. Untuk layanan preservasi sendiri, kita mengoptimalkan 10 lajur di ruas Jakarta Cikampek, segmen Karawang Barat dan Dawan. Lalu juga di ruas Surabaya Gempol, segmen Sidoarjo Porong, nanti menjadi 3 lajur. Dan juga ada penambahan kapasitas lajur di ruas Jagorawi, di rem E kilometer 7 dan rem TIP kilometer 10. Hingga saat ini sudah ada 18 ruas tol yang beroperasi dan akan ada penambahan 2 di ruas fungsional, yaitu Tol Japek Selatan dan Jogja Solo untuk mendukung kelancaran arus angkutan Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD kembali menanggapi isu pengungsi etnis Rohingya yang datang ke tanah air. Mahfud mengatakan bahwa Indonesia tak terikat kewajiban menerima pencari suaka, namun dilakukan karena diplomasi perdamaian yang dianut. Isu pengungsi etnis Rohingya yang terus berdatangan ke Indonesia kembali mencuat. Pemerintah pun telah merespons kekhawatiran masyarakat di daerah yang menampung para pencari suaka. Dijumpai di Jakarta pada Kamis 14 Desember, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, kembali menegaskan bahwa Indonesia menerima para pengungsi atas dasar diplomasi kemanusiaan yang dijalankan. Adapun terkait kabar seorang tokoh agama yang menyatakan siap menampung para pengungsi tersebut di pesantrennya yang berlokasi di Tasikmalaya, Mahfud enggan merespons secara detail. Ya silakan aja lah, pokoknya pemerintah sikapnya tetap sesuai dengan hukum internasional, pemerintah tidak terikat. Tetapi konstitusi kita menganut kemanusiaan, sebab itu ditampung dulu sementara. Ya, nah, di mana nanti penampungan kalau ada yang agak lebih lama, dan anggarannya dari mana, ini juga kan tidak ada di APBN, tidak ada di Pemda. Ini masuk ke daerah-daerah, Pemda tidak punya anggaran, tidak punya tempat. Ia menambahkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah 3 daerah, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, yang rencananya akan dijadikan penampungan sementara. Dia menekankan bahwa penempatan itu betul-betul bersifat sementara dan tetap dengan memerhatikan kepentingan masyarakat dalam negeri. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini,
setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Assalamualaikum, selamat datang di kios Kafah. Ada yang bisa kami bantu Kak? Oh iya Mbak, aku mau cari oleh-oleh khas Pati, ada? Ada Kak, kios Kafah menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Pati dan sekitarnya. Silakan Kak. Oke. Kamu lagi cari oleh-oleh khas Pati dan bingung mau beli di mana? Yuk, datang langsung ke kios Kafah Pati. Menyediakan oleh-oleh sedulur Pati yang produk-produknya fresh dan diproduksi langsung oleh berbagai UMKM yang ada di Kabupaten Pati.
Kios Kafah juga menyediakan perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas. Mau cari perlengkapan serta oleh-oleh haji dan umroh? Ada. Mau cari perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Kios Kafah ada di Kompleks Gedung Haji Pati, tepatnya di depan Rumah Sakit KSH. Buka setiap hari, mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kios Kafah, lebih murah, lebih berkah. Enggak kah? Iya. Oke, terima kasih atas kunjungannya, semoga berkah. Mari, Mbak. Iya. Iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margarejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Guna mengurangi timbulan sampah dan meningkatnya tutupan lahan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan membagikan 18 unit perahu sampah dan 2.000 bibit pohon buah kepada desa-desa dan kelurahan di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin. Desa dan kelurahan yang mendapatkan perahu dan bibit pohon tersebut merupakan desa yang tergabung dalam program Sungai Martapura Asri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup menyerahkan bantuan 18 unit perahu sampah kepada masyarakat di lokus prioritas program Martapura Asri di Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Rabu 14 Desember. Bantuan perahu sampah itu diterima oleh 18 kepala desa dan lurah atau yang mewakili dari Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin guna mengurangi timbulan sampah di Sungai Martapura. Implementasi dari program Sungai Martapura Asri tersebut kiranya dapat menjaga keindahan Sungai Martapura dari sampah. Atas keprihatinan kita, di Sungai Martapura ini masih banyak sekali sampah-sampah yang berupa bungkusan-bungkusan plastik, sampah yang lalu lalang di sepanjang Sungai Martapura. Selain itu juga enceng gondok juga lumayan banyak dan itu sangat mengganggu, baik itu dari sisi transportasi ataupun dari sisi pariwisata. Perahu sampah tersebut dilengkapi dengan bak sampah, sehingga memudahkan warga mengumpulkan sampah saat menyisir sungai. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada DLH Provinsi membantu kami atau memberikan sarana dan prasarana yaitu seperti kolotok, tosa dan lain sebagainya. Terima kasih banget, kami merasa terbantu dan itu yang kami ucapkan. Pada kesempatan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa pihak yang terlibat melakukan penanaman serentak 2.000 bibit pohon buah di 20 lokus program Martapura Asri. Penanaman dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, yang terdiri dari pemerintah daerah, TNI Polri,
dan instansi serta pihak terkait lainnya untuk meningkatkan tutupan lahan. Pemirsa, pemerintah Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh memberikan pelatihan tenun songket khas Kota Lok Sumawe kepada para warga agar mendapatkan pembekalan keterampilan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Kain songket Lok Sumawe memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan harga dimulai dari Rp1.500.000. Pemerintah Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh memberikan pelatihan tenun songket kepada 12 warga usia 19 hingga 25 tahun agar mendapat pembekalan keterampilan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Kedepannya, kedua belas peserta diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar dan turut mengurangi angka pengangguran. Pelatihan diberikan dalam 4 tahapan. Peserta telah usai menjalani tahapan pertama yang berlangsung mulai 17 November hingga 12 Desember. Pada tahapan pertama, mereka mempelajari teknik dasar menenun. Tahapan kedua kembali dilaksanakan pada Februari 2024. Kini para peserta telah mahir menggunakan alat tenun, membuat motif khas Aceh, bahkan telah mampu menenun kain songket dengan motif dasar. Kita Sumawe melalui Dekranasda sedang kita kembangkan tenun khas Lok Sumawe. Jadi kita rekrut ada 12 orang peserta yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap. Kita rekrut untuk kita latih tenun dengan pemateri kita datangkan di Palembang. Untuk tahap pertama ini kita pelatihan kita ke basic ya, pelatihan dasar tenun. Alhamdulillah selama 25 hari ini pembekalan dasarnya, progresnya luar biasa ya, karena peserta sangat antusias dan keinginan belajar mereka sangat tinggi. Penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Lok Sumawe, Rosneli menyampaikan, kedepannya akan aktif mempromosikan songket Aceh. Tenun songket Aceh memiliki nilai ekonomi tinggi. Rata-rata per kain dihargai mulai dari 1,5 juta rupiah. Insya Allah nanti Pak PJ salah satu marketing untuk mempromosikan songket Kota Lok Sumawe. Kita akan ikut sertakan pameran songket kita, terutama nanti tahun depan di acara Apeksi atau Inakraf. Selain itu, Pemkot Lok Sumawe juga akan berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah maupun penjabat dari instansi lainnya untuk memanfaatkan songket Lok Sumawe agar digunakan pada acara resmi kenegaraan maupun agenda lainnya, sehingga songket Lok Sumawe makin dikenal. Pemirsa, bubur Aceh merupakan salah satu makanan khas Betawi yang saat ini mulai langka ditemui di ibu kota. Padahal bubur tersebut memiliki cita rasa unik yang berasal dari perpaduan asinan Betawi segar dan kuah semur manis yang diracik sendiri secara turun-temurun. Bubur ayam menjadi salah satu menu sarapan favorit masyarakat di berbagai wilayah tanah air, yang seringkali disajikan dengan taburan irisan ayam, kacang, daun bawang, dan kerupuk. Untuk memperkaya cita rasa, para penjual juga menambahkan kuah kaldu berwarna kuning hingga berbagai varian sate. Tapi tahukah Anda, di Jakarta, ada bubur spesial yang kuahnya justru berwarna coklat pekat dan memakai asinan sebagai pelengkapnya. Bubur ini bernama bubur asinan semur atau lebih dikenal dengan nama bubur AC. Bubur AC merupakan kuliner Betawi yang keberadaannya mulai langka. Bahkan di kota kelahirannya saja hanya ada beberapa penjual, seperti yang dijual oleh keluarga Bang Lopi di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta. Sebagai generasi ketiga, Bang Lopi meneruskan tradisi racikan bubur yang melegenda sejak tahun 1968 tersebut. Selama 20 tahun melestarikan usaha, Bang Lopi kerap meringkas isian bubur agar cita rasanya lebih mudah diterima masyarakat. Meski tetap mempertahankan segarnya asinan Betawi dan kuah semur pekat yang lezat yang menjadi ciri khas dari bubur AC.
Tapi lo zaman dulu lebih komplit, ada lokyo, lobak, pakai tempe di sini. Kalau sekarang saya ringkesin, paling sawi asin, yang makanannya dominan asinan aja, toge, timun. Bubur Aceh juga menjadi simbol suara keberagaman dalam hidangan. Bukan sekedar kuliner, para penikmatnya justru dapat merasakan kehadiran 3 budaya sekaligus. Bubur putih, toge dan tahu yang jadi ciri khas makanan Tionghoa, hidangan semur yang berasal dari kata smor dalam bahasa Belanda, dan penggunaan rempah seperti lada, ketumbar, serta jinten bak makanan Timur Tengah. Tak heran, masyarakat yang sudah pernah mencicipi bubur Aceh akan kembali datang untuk menikmatinya karena cita rasanya yang membekas di hati. Belum tahu sih kalau nggak kasih tahu orang tua. Rasa bubur Acehnya sendiri gimana, Mbak? Kalau di sini sih ya, karena sering makan di sini rasanya enak. Memang ini yang saya tuju. Rasa-rasanya itu enak, sedap. Ada rasa-rasa karena ada apa nih asinannya ya, asam-asam itu segar gitu. Jadi kalau Lebaran itu memang ada tradisi makan bubur Aceh sih ya kalau di keluarga ya, itu aja ya. Kalau untuk rasanya sendiri gimana, Mas? Kalau rasanya tuh enak, dia lezat, makanannya tuh ya enak, kenyang gitu ya. Diakui Bang Lopi, bubur Aceh bukanlah kuliner yang populer, bahkan bagi sebagian warga Betawi asli. Namun, jangan sampai menu makanan yang menjadi simbol pemerataan ini hanya tinggal sejarah. Perlu peran serta generasi muda untuk dapat melestarikan bubur Aceh semakin dikenal, sehingga anak cucu kita di masa depan dapat turut menikmatinya. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya.
Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Assalamualaikum, selamat datang di kios Kafah. Ada yang bisa kami bantu Kak? Oh iya Mbak, aku mau cari oleh-oleh khas Pati, ada? Ada Kak, kios Kafah menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Pati dan sekitarnya. Silakan Kak. Oke. Kamu lagi cari oleh-oleh khas Pati dan bingung mau beli di mana? Yuk, datang langsung ke kios Kafah Pati. Menyediakan oleh-oleh sedulur Pati yang produk-produknya fresh dan diproduksi langsung oleh berbagai UMKM yang ada di Kabupaten Pati. Kios Kafah juga menyediakan perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas. Mau cari perlengkapan serta oleh-oleh haji dan umroh? Ada. Mau cari perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Kios Kafah ada di Kompleks Gedung Haji Pati, tepatnya di depan Rumah Sakit KSH. Buka setiap hari, mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kios Kafah, lebih murah, lebih berkah. Enggak Kak? Iya. Oke, terima kasih atas kunjungannya, semoga berkah. Mari Mbak. Iya. Iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya.
bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sebuah zona kerja sama pariwisata di perbatasan antara China dan Vietnam, air terjun Dietian mengalami ledakan perjalanan lintas perbatasan sejak operasional uji coba dimulai pada September 2023. Selama masa uji coba 1 tahun yang dimulai pada 15 September 2023, wisatawan yang memiliki paspor dan izin keluar masuk dari kedua negara tersebut diperbolehkan untuk memasuki zona ini.9月15号运营到今天的话呢，我们接待的话，中国团队的话是96个团队，然后接待人数呢达到1000人，然后接待越南团队的话呢是165个团队，接待人数的话呢也是达到2600人左右。旅游合作区，然后呢，也是这个吸引了非常多的商家以及游客来游览，那为我们当地的这个经济发展也做出了非常大的一个贡献，也包括呢为两国的这个人民的一个友谊理解，做出了这个非常好的一个加强，增强了两国的一个友好的关系。Pemirsa, proyek-proyek infrastruktur besar di Australia sedang menghadapi ancaman krisis tenaga kerja. Lembaga Infrastruktur Australia menerbitkan laporan adanya kekurangan 229.000 pekerja infrastruktur publik dan krisis bahan bangunan yang mengancam proyek-proyek infrastruktur di negeri tersebut. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling Pilpres 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia, pemirsa. Nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.